Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bas Husnul Maulana dari kelas 12.3 akan menjelaskan materi mengenai transformasi geometri. Berikut penjelasannya. 1. Pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena itu, berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matriks. 2. Jenis-jenis transformasi geometri. Translasi. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Persamaan umum translasi. Jika titik P yang memiliki koordinat XY ditranslasikan sejauh AB, akan dihasilkan titik P action dengan koordinat X action, Y action. Secara matematis, koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan sebagai berikut. Dengan P, X, Y sama dengan koordinat titik awalnya, A sama dengan pergeseran pada sumbu min X, B sama dengan pergeseran pada sumbu min Y, dan P, X tambah A, Y tambah B adalah koordinat akhir setelah pergeseran. Contoh translasi. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa suatu bangun persegi ABCD mengalami translasi atau pergeseran hingga berada di posisi persegi A action, B action, C action, D action. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa bangun persegi ABCD bergeser 5 satuan ke arah sumbu X positif, A sama dengan 5, dan 5 satuan ke arah sumbu min Y negatif, P sama dengan min 5. Setelah tahu pergeserannya, maka kita akan menentukan koordinat awal setiap titik pada persegi seperti berikut. Koordinat A sama dengan min 3,4, koordinat B sama dengan min 1,4, koordinat C sama dengan min 3,2, koordinat D sama dengan min 1,2. Selanjutnya koordinat akhir bangun persegi ABCD. Titik A min 3,4 ditranslasikan 5, min 5, maka menjadi A action 2, min 1. Titik B min 1,4 ditranslasi terhadap 5, min 5 menjadi B action 4, min 1. Titik C min 3,2 ditranslasi terhadap titik 5, min 5 maka menjadi C action 2, min 3. Titik D min 1,2 ditranslasikan terhadap 5, min 5 maka menjadi D action 4, min 3. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada prinsipnya refleksi hampir sama dengan translasi, yaitu pergeseran. Hanya saja pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu sedemikian sehingga posisi akhir objeknya merupakan hasil pencerminan objek awalnya. Sifat-sifat refleksi. Adapun sifat-sifat refleksi atau pencerminan adalah sebagai berikut. 1. Jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Garis penghubung antara objek awal dan akhirnya selalu tegak lurus cermin. Jika dicerminkan terhadap sumbu min X, maka garis penghubungnya tegak lurus terhadap sumbu min X. Jika dicerminkan terhadap sumbu min Y, garis penghubungnya juga tegak lurus terhadap sumbu min Y. Sumbu min X atau sumbu min Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Persamaan umum refleksi dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu min X. Jika direfleksikan terhadap sumbu min X, maka koordinat Y aksen merupakan lawan dari koordinat Y dengan koordinat X tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Dengan P, X, Y sama dengan titik koordinat awal, P action X, min Y sama dengan titik koordinat akhir, MX sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu min X. Refleksi terhadap sumbu min Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu min Y, maka koordinat X action merupakan lawan dari koordinat X dengan koordinat Y tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Dengan P, X, Y adalah titik koordinat awal, P action min X, Y sama dengan titik koordinat akhir, M, Y sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu min Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan dihasilkan koordinat P action dalam kurung Y, X. Perhatikan gambar berikut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X.
Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, akan dihasilkan koordinat P action min Y, min X. Adapun contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan min S bisa kamu lihat pada contoh berikut. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, akan dihasilkan koordinat P action 2H min X, Y. Perhatikan gambar berikut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan koordinat P action S, 2K min Y. Perhatikan gambar refleksi berikut. Contoh refleksi berikut ini merupakan contoh segitiga siku-siku ABC yang direfleksikan terhadap sumbu min Y. Artinya sumbu min Y dianggap sebagai cermin atau pusat refleksinya. Jika dicerminkan terhadap sumbu min Y, maka koordinat X, Y menjadi min X, Y. Untuk membuktikannya, gunakan persamaan refleksi seperti berikut. Koordinat titik A min 4,4 jika direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi 4,4. Koordinat titik B min 4,1 jika direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi 4,1. Koordinat titik C min 2,1 jika direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi 2,1. Rotasi. Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut A. Oleh karena itu, rotasi termasuk perpindahan, maka arah rotasi mempengaruhi tanda sudutnya. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Secara matematis, rotasi dilambangkan sebagai R dalam kurung P, A, dengan P pusat rotasi dan A besarnya sudut rotasi. Secara umum, rotasi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Gambar di atas menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh A melalui titik pusat 0,0 hingga berada di posisi K action. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat dinyatakan sebagai berikut. Rotasi terhadap titik pusat AB. Gambar di atas menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh A melalui titik pusat 2,1 hingga berada di posisi K action. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat AB dinyatakan sebagai berikut. Untuk memudahkanmu dalam menentukan titik bayangan objek yang dirotasi terhadap pusat AB, gunakan persamaan matriks berikut. Dilatasi adalah transformasi atau perubahan yang berkaitan dengan ukuran, baik memperbesar atau memperkecil bentuk bangun geometri tapi tidak mengubah bangunan tersebut secara umumnya. Secara umum, dilatasi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jika suatu titik MXY mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M action X action, Y action. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Titik koordinat M action, X action, Y action bisa ditentukan dengan rumus berikut. Dilatasi terhadap titik pusat AB. Jika dilatasi titik koordinat MXY dilakukan terhadap titik pusat AB dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M action, X action, Y action. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Titik koordinat M action dalam kurung X action, Y action ditentukan dengan rumus berikut. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi transformasi geometri. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya sebelumnya, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.